Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, tamarin asam Jawa. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa, tamarin atau asam Jawa adalah buah dari pohon Tamarindus indica, yang termasuk dalam keluarga Fabaceae. Buah ini tumbuh dalam polong, dan memiliki daging buah berwarna coklat kehitaman yang asam manis. Dengan tekstur lengket, asam Jawa dikenal luas di berbagai negara tropis sebagai bumbu masakan, bahan obat tradisional, dan juga minuman menyegarkan. Daging buahnya mengandung asam tartarat, asam malat, vitamin C, dan antioksidan yang tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tamarin digunakan oleh masyarakat di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Kepulauan Pasifik, di Indonesia, India, Thailand, dan Filipina. Buah ini sangat populer sebagai bagian dari kuliner tradisional. Petani di daerah tropis membudidayakan pohon tamarin sebagai tanaman perkebunan atau pekarangan. Karena relatif tahan kering, dan bisa hidup lama, industri pangan dan jamu juga menjadi pengguna utama asam Jawa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tamarin dipanen ketika polongnya telah matang dan mengering secara alami di pohon. Biasanya setelah musim kemarau, atau pada akhir musim kering. Waktu pemanenan di Indonesia umumnya berlangsung sekitar bulan Agustus hingga Oktober. Penggunaan tamarin berlangsung sepanjang tahun, karena buah keringnya dapat disimpan dalam waktu lama tanpa pendinginan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pohon tamarin tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini berasal dari Afrika Timur, tetapi telah menyebar dan dibudidayakan secara luas di Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan, serta Karibia. Di Indonesia, asam Jawa banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah Sumatera. Dalam penggunaannya, tamarin menjadi bahan penting dalam masakan Asia Tenggara seperti sayur asam, sambal, minuman herbal, dan permen tradisional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tamarin memiliki banyak kegunaan penting baik dalam kuliner maupun pengobatan tradisional. Rasa asam alaminya memberi keseimbangan rasa dalam masakan. Kandungan antioksidan dan asam alami menjadikan tamarin efektif untuk membantu pencernaan, menurunkan demam, melancarkan buang air besar, dan meredakan mual. Dalam pengobatan tradisional, tamarin digunakan sebagai pencahar ringan, antipiretik, dan penawar racun. Selain itu, karena mengandung asam tartarat dan vitamin C, tamarin juga memiliki potensi dalam industri farmasi dan kosmetik sebagai bahan dasar produk alami. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tamarin umumnya diolah dengan cara mengupas kulit polong dan merendam daging buah dalam air hangat untuk memperoleh sari asam yang dapat langsung digunakan sebagai penyedap masakan atau minuman. Daging buah tamarin juga dikeringkan dan dijual dalam bentuk pasta atau blok padat. Dalam kuliner, tamarin menjadi bahan utama dalam sayur asam, ikan pindang, sambal asam, serta minuman tradisional seperti es asam Jawa. Dalam pengobatan, tamarin sering diracik bersama rempah lain sebagai jamu untuk menurunkan panas atau memperbaiki sistem pencernaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tamarin atau asam Jawa merupakan buah tropis yang berasal dari pohon Tamarindus indica. Sejenis pohon besar yang tumbuh perlahan dan mampu hidup ratusan tahun. Dari sudut pandang botani, pohon ini termasuk dalam famili Fabaceae atau suku polong-polongan. Dengan daun majemuk menyirip dan bunga berwarna kuning kehijauan. Buahnya berbentuk polong melengkung berisi pul asam dan biji keras berwarna coklat mengilap. Kandungan utama dalam daging buahnya antara lain asam tartarat, asam malat, vitamin B1, vitamin B2, niacin, kalsium, fosfor, zat besi,
dan senyawa fenolik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif gizi, tamarin merupakan sumber serat yang baik serta mengandung vitamin dan mineral penting seperti magnesium, potasium, dan zat besi. Buah ini rendah lemak dan protein, tetapi memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang memberi energi. Karena kandungan asam organiknya, tamarin bermanfaat dalam merangsang sekresi cairan lambung dan membantu proses pencernaan. Senyawa fitokimia di dalamnya juga menunjukkan potensi sebagai antioksidan alami yang mampu menangkal radikal bebas dan memperlambat penuaan sel. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi ekologi, pohon tamarin memiliki sistem perakaran dalam dan kuat sehingga mampu bertahan di daerah kering dan tandus. Pohon ini dapat tumbuh di tanah yang miskin hara dan tahan terhadap kekeringan ekstrim, menjadikannya tanaman konservasi tanah yang baik untuk wilayah tropis semi-arid. Selain itu, keberadaan pohon tamarin juga membantu mengurangi erosi dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis burung dan serangga yang bersarang di kanopinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif budaya dan etnobotani, tamarin telah lama digunakan dalam praktik pengobatan tradisional di berbagai negara. Di Indonesia, asam jawa biasa diracik dengan kunyit dalam ramuan jamu untuk meredakan nyeri haid dan menghilangkan bau badan. Di India, buah ini digunakan sebagai pencahar alami dan penyejuk perut. Dalam pengobatan Ayurveda dan Unani, tamarin dianggap dapat menyeimbangkan sistem metabolik tubuh. Di Afrika, rebusan daun atau kulit batangnya dipakai untuk mengatasi malaria, luka, dan peradangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari segi agribisnis, tamarin memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, terutama bila diproses menjadi pasta, sirup, atau minuman siap konsumsi. Produk turunan seperti permen asam, bumbu asam instan, hingga kosmetik berbahan tamarin mulai banyak dikembangkan untuk pasar lokal dan ekspor. Di pasar internasional, India merupakan produsen dan eksportir utama tamarin. Sementara negara-negara seperti Thailand, Meksiko, dan Indonesia menjadi pasar konsumen sekaligus produsen menengah yang potensial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam industri pangan, tamarin digunakan sebagai agen pengasam alami dalam saus, kari, sambal, sup, dan acar. Di berbagai negara, tamarin menjadi bahan penting dalam saus Worcestershire, chutney, sambal ulek, dan sup ikan. Dalam bentuk minuman, sari asam jawa biasa dikombinasikan dengan gula dan rempah seperti jahe atau cengkeh untuk menghasilkan minuman penyegar yang juga dipercaya menurunkan panas dalam tubuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi industri non-pangan, biji tamarin dimanfaatkan dalam produksi perekat alami, sizing tekstil, dan bahan pengikat dalam industri farmasi. Minyak dari biji tamarin juga sedang diteliti potensinya sebagai bahan dasar biofuel dan kosmetik. Kulit pohonnya menghasilkan zat tanin yang digunakan dalam penyamakan kulit serta sebagai pewarna alami untuk tekstil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari kacamata penelitian modern, ekstrak tamarin menunjukkan aktivitas antibakteri, antifungi, dan antiinflamasi. Studi farmakologis mengindikasikan bahwa tamarin memiliki efek hepatoprotektif, kardioprotektif, dan antidiabetes. Meskipun sebagian besar hasil masih bersifat praklinis dan membutuhkan uji lanjutan pada manusia. Komponen seperti luteolin, apigenin, dan proantosianidin dalam buah ini menjadi fokus utama dalam riset farmasi dan biomedis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, di bidang pendidikan dan pelestarian pangan lokal, tamarin menjadi salah satu komoditas penting dalam program diversifikasi pangan dan pelestarian tanaman herbal Nusantara. Kampanye untuk mengangkat kembali tanaman-tanaman berkhasiat seperti asam jawa sebagai warisan budaya dan sumber daya hayati lokal terus dilakukan oleh lembaga pertanian dan kelompok masyarakat adat di Indonesia.
Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.